Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Hujan rintik membasahi tanah Blitar ketika Rini duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana. Matanya menerawang ke kejauhan, memikirkan kehidupan yang semakin sulit. Ia baru berusia 22 tahun, namun tanggung jawab sebagai istri dan ibu begitu berat di pundaknya. Suaminya, Rian, bekerja serabutan, seringkali pulang tanpa penghasilan. Sementara itu, anak mereka, Dava, semakin besar dan membutuhkan biaya sekolah. Hati Rini teriris setiap kali melihat wajah anaknya yang polos, bertanya apakah besok mereka masih bisa makan dengan layak. Keputusan itu datang dengan berat. Malam itu, Rini berbicara dengan Rian, menyampaikan niatnya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. "Aku ingin Dava punya masa depan yang lebih baik, Yan." Suaranya bergetar, berharap suaminya memahami. Rian awalnya menolak, merasa harga dirinya diinjak jika istrinya yang harus bekerja jauh. Namun, ketika Rini menunjukkan kenyataan bahwa mereka sering kehabisan uang bahkan untuk membeli beras, Rian terdiam. Dengan berat hati, ia mengangguk, meski dalam hatinya ada gengsi yang tersakiti. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Rini harapkan. Bandara Juanda terasa begitu asing dan menakutkan baginya. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan kecil Dava, yang saat itu baru berusia 4 tahun. "Ibu pergi kerja ya, nak. Ibu janji nanti pulang bawa banyak uang buat Dava sekolah," ucapnya sambil menahan tangis. Anak kecil itu mengangguk polos, belum mengerti arti perpisahan panjang yang akan terjadi. Saat pesawat lepas landas, air mata Rini jatuh, membasahi paspor di tangannya. Di negeri orang, Rini bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Setiap hari ia harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak majikannya. Tubuhnya lelah, tetapi ia selalu mengingat alasan mengapa ia ada di sana. Setiap akhir bulan, dengan hati penuh harap, ia mentransfer hampir seluruh gajinya ke Rian. Buat Dava sekolah, buat makan sehari-hari, pesannya dalam setiap kiriman uang. Ia percaya, suaminya akan mengelola uang itu dengan baik, membangun masa depan mereka. Tahun demi tahun berlalu, Rini semakin terbiasa dengan rutinitas beratnya. Namun, kerinduannya pada anaknya semakin dalam. Ia hanya bisa melihat Dava tumbuh melalui foto-foto yang dikirim oleh Rian, itu pun tidak sering. "Dava sudah besar, Bu. Dia sehat," tulis suaminya dalam pesan singkat. Rini tersenyum, meski hatinya terasa hampa. Ia bermimpi tentang hari ketika ia bisa pulang, memeluk anaknya, dan menikmati hidup bersama keluarga yang utuh. Namun, dalam hatinya, terkadang muncul kegelisahan. Rian mulai jarang membalas pesannya. Dulu, ia selalu menelepon, bercerita tentang Dava dan keadaan di rumah. Sekarang, ia hanya mengirim jawaban singkat atau malah mengabaikan pesan Rini selama berhari-hari. Mungkin dia sibuk, Rini mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi firasat buruk mulai mengganggunya, seperti bisikan halus di telinganya yang semakin lama semakin jelas. 8 tahun berlalu. Dengan penuh semangat, Rini akhirnya mengemas barang-barangnya. Ia telah menabung cukup untuk membangun usaha kecil di kampung, cukup untuk memulai hidup baru bersama keluarganya. Saat pesawatnya mendarat di tanah air, hatinya berdebar. Ia membayangkan Dava yang kini sudah remaja, suaminya yang akan menyambutnya dengan bahagia. Namun, sesampainya di terminal kedatangan, tidak ada Rian. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada wajah yang ia rindukan. Yang menunggunya hanya keheningan yang menyakitkan. Dengan koper besar di tangannya, Rini pulang sendiri ke rumah yang selama ini ia bayangkan sebagai tempat kembali.
Namun, langkahnya terhenti di depan pagar. Rumah yang seharusnya menjadi miliknya kini terasa asing. Ada sandal wanita lain di teras. Ada suara tawa dari dalam rumah yang membuat dadanya mencelos. Saat pintu terbuka, dunia Rini seakan runtuh. Suaminya berdiri di sana, tetapi di sampingnya ada wanita lain, seorang perempuan muda yang tersenyum bahagia, seolah Rini hanyalah bayangan masa lalu yang tidak lagi diharapkan. Rini berdiri mematung di depan rumahnya. Rumah yang selama 8 tahun ia bayangkan sebagai tempat kembali kini terasa asing. Dadanya sesak, tangannya gemetar saat melihat wanita muda itu berdiri di samping Rian. Wajah suaminya yang dulu penuh harapan kini berubah, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Wanita itu memegang lengan Rian dengan erat, seolah menegaskan posisinya dalam hidup lelaki yang dulu Rini percayai sepenuh hati. "Rian," suara Rini serak, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Mata Rian menatapnya dengan dingin, tanpa kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. "Kamu sudah pulang?" tanyanya santai, seakan 8 tahun perpisahan tidak ada artinya. Rini melangkah maju, matanya mencari-cari sesuatu yang familiar. Lalu, di sudut teras, ia melihat Dava. Anaknya yang dulu kecil kini telah tumbuh menjadi bocah berusia 12 tahun. Namun, yang membuat hati Rini hancur adalah ekspresi Dava. Tidak ada binar rindu di matanya, tidak ada pelukan yang ia harapkan. Anak itu hanya menatapnya ragu, seolah Rini adalah orang asing. "Apa ini, Rian? Siapa dia?" Suara Rini mulai meninggi, rasa sakit bercampur amarah mendidih di dadanya. Wanita di samping Rian hanya tersenyum sinis, lalu memeluk lengan suaminya dengan manja. "Aku Desi, istrinya," jawab wanita itu dengan nada puas. Dunia Rini seakan runtuh seketika. "Istrinya." Rini mengulang kata itu dengan gemetar. Pandangannya beralih ke Rian, mencari jawaban yang lebih baik, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, Rian justru mengangguk santai. "Ya, Rin, aku menikah lagi. Kamu kan lama di luar negeri, aku juga butuh seseorang di sini," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jantung Rini berdetak kencang, tangannya mengepal, menahan gemuruh emosi yang ingin meledak. "Aku kerja mati-matian di luar negeri. Aku kirim semua uangku buat kamu. Buat rumah ini, buat Dava." Suaranya pecah, penuh luka. Rian menghela napas malas, seolah lelah mendengar keluhan Rini. "Ya, uang itu aku pakai untuk kehidupan di sini. Lagi pula, kamu yang memilih pergi. Aku kira kamu sudah lupa sama kami." Jawabannya bagai pisau yang menyayat hati Rini semakin dalam. Dava yang berdiri di sudut akhirnya bersuara pelan, "Ibu," ada keraguan di matanya, seolah ia tidak tahu harus memihak siapa. Rini ingin memeluknya, ingin menjelaskan semuanya, tetapi Dava justru mundur, memilih berdiri di dekat neneknya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Air mata mulai mengalir di pipi Rini, bukan hanya karena pengkhianatan Rian, tetapi karena anaknya sendiri tampak jauh darinya. "Aku pulang untuk keluarga kita, Rian, untuk Dava," suaranya melemah, nyaris tenggelam dalam isakannya. Rian menghela napas, seolah ingin segera menyudahi percakapan ini. "Dengar, Rin, aku nggak mau ribut. Kamu sudah nggak punya tempat di sini. Rumah ini sekarang milikku dan Desi. Kalau kamu mau tinggal, itu nggak mungkin. Kamu bisa pergi kemana saja, tapi jangan ganggu hidup kami." Kata-kata itu membakar dada Rini. Ia mengorbankan segalanya, bertahun-tahun bekerja hingga tubuhnya lelah, dan sekarang ia bahkan dianggap sebagai pengganggu. Tanpa sadar, kakinya melangkah mundur. Tatapannya kosong, tubuhnya bergetar. Ini bukan rumahnya lagi, ini bukan suaminya lagi, dan yang paling menyakitkan, ini bukan anaknya lagi. Namun, dalam keheningan yang menyiksa, di balik kepedihan yang luar biasa, sesuatu di dalam diri Rini bangkit. Ini belum selesai. Jika Rian mengira ia bisa menghapusnya begitu saja dari hidupnya, maka ia salah besar. Dada Rini bergemuruh, seakan ada bara api yang membakar setiap urat nadinya. Napasnya memburu, bukan karena lelah,
tetapi karena amarah yang tak lagi bisa dibendung. Ia menatap Rian dengan mata merah, menahan air mata yang menggenang. "Kamu benar-benar nggak punya hati, Rian," suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Rian hanya mendengus, melipat tangan di dada. "Udahlah, Rin, jangan drama. Aku udah kasih tahu, kamu nggak punya tempat di sini lagi. Lebih baik kamu pergi." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu mudah, seakan 8 tahun pengorbanan Rini tidak ada artinya sama sekali. Rini mengepalkan tangannya. Ia menatap rumah itu, rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempatnya kembali. Setiap genteng, setiap tembok, setiap perabotan di dalamnya dibeli dari hasil keringatnya, dari tetes air mata dan kerja kerasnya di negeri orang. Namun kini, rumah itu bukan lagi miliknya. Ia diusir dari tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhirnya. Lalu, sesuatu dalam dirinya pecah. Rini berbalik dan melangkah pergi, tetapi bukan untuk menyerah. Ia tidak akan meninggalkan semua ini begitu saja. Dalam diam, ia mengeluarkan ponselnya, menelpon seseorang yang sudah lama ia kenal, seorang kenalan yang bekerja di bidang konstruksi. "Masih ada alat berat yang bisa aku sewa sekarang?" tanyanya dengan suara dingin. Beberapa jam kemudian, deru mesin eskavator menggema di halaman rumah itu. Warga sekitar berhamburan keluar, bingung melihat alat berat besar diparkir di depan rumah Rian. Rian sendiri baru keluar dari rumah dengan ekspresi tak percaya. "Rini, apa yang kamu lakukan?" Suaranya meninggi, kini penuh kepanikan. Rini berdiri tegak di samping operator alat berat, matanya penuh dengan kemarahan yang membara. "Rumah ini dibangun dari hasil kerja kerasku. Kalau aku nggak bisa tinggal di sini, maka nggak ada seorang pun yang bisa." Rian berlari ke arah Rini, mencoba mencegahnya. "Jangan gila, Rini. Ini rumah kita. Ini rumahku." Rini berteriak, membuat semua orang yang menonton terdiam. "Setiap bata, setiap ubin, setiap paku di rumah ini dibeli dari uang yang aku kirim. Dan kamu menikmati semuanya dengan perempuan lain." Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada operator. Detik berikutnya, lengan besi eskavator mulai bergerak, menghantam salah satu dinding rumah. Bunyi retakan keras terdengar, disusul suara runtuhnya tembok yang membuat debu beterbangan. Teriakan Desi menggema saat ia berlari keluar rumah dengan panik. Warga sekitar hanya bisa menonton dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Rian berusaha menghentikan operator, tetapi sia-sia. Setiap hantaman eskavator adalah luapan emosi Rini, setiap serpihan tembok yang jatuh adalah simbol dari kepercayaan yang dihancurkan oleh pengkhianatan. Ketika hampir separuh rumah telah hancur, Rini memberi isyarat untuk berhenti. Ia berjalan mendekati Rian yang kini terduduk di tanah, wajahnya dipenuhi debu, dan matanya melotot tak percaya. "Sekarang, kita impas," bisiknya dingin. Dengan langkah mantap, Rini menghampiri Dava yang berdiri di sudut halaman, tubuhnya gemetar. Perlahan, ia berjongkok di hadapan anaknya. "Nak, ayo ikut ibu pulang," ucapnya dengan suara lebih lembut, berusaha menahan isak yang hampir pecah. Dava menatap Rian yang masih terduduk, lalu kembali menatap Rini. Ada kebingungan di matanya, tetapi juga ketakutan. "Ibu," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rini mengulurkan tangannya, menunggu. "Ibu janji, kita akan baik-baik saja." Detik itu terasa begitu panjang, tetapi akhirnya, dengan ragu-ragu, Dava mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan ibunya. Hati Rini menghangat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ini bukan balas dendam semata, ini adalah awal dari kebangkitannya. Dengan kepala tegak, Rini berjalan menjauh dari puing-puing rumah yang dulu ia impikan, membawa serta anaknya, meninggalkan masa lalu yang telah hancur. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Langit senja memerah saat Rini melangkah memasuki rumah orang tuanya, membawa serta Dava yang masih terdiam.
Bau kayu tua dan suara burung gereja menyambutnya, membawa kenangan masa kecil yang dulu terasa hangat. Namun, kali ini semuanya berbeda. Ia pulang bukan sebagai anak gadis yang manja, melainkan sebagai wanita yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Ibunya, Bu Sarti, menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Ya Allah, Rin, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar saat melihat wajah Rini yang lelah dan mata Dava yang kosong. Rini mencoba tersenyum, tetapi bibirnya terlalu kaku. "Aku pulang, Bu," jawabnya lirih. Itu saja. Tak ada penjelasan panjang lebar. Tak ada air mata di depan ibunya. Ia sudah cukup menangis. Bu Sarti menghela napas panjang, lalu menarik Rini ke dalam pelukannya. "Apapun yang terjadi, kamu masih punya rumah di sini, Nak." Rini akhirnya duduk di sudut rumah, menatap anaknya yang tampak canggung berada di lingkungan baru. Dava terlihat bingung, seolah dunianya baru saja runtuh. Rini tahu betapa sulitnya bagi anaknya menerima kenyataan ini. "Nak," panggilnya pelan, tetapi Dava hanya diam. Malam itu, Rini duduk sendiri di beranda rumah orang tuanya, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan sesak di dadanya. Hidupnya kini benar-benar kembali ke titik nol. Tak ada rumah, tak ada suami, tak ada jaminan masa depan. Hanya ada dirinya sendiri dan anaknya yang masih harus diperjuangkan. Tapi, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Rini mulai bangkit. Dengan sisa tabungan yang masih ada, ia membeli beberapa bahan makanan dan mulai berjualan kecil-kecilan di depan rumah orang tuanya. Ia memulai dengan menjual nasi pecel dan gorengan, sesuatu yang sederhana tetapi bisa dijangkau oleh banyak orang. Awalnya sulit, tak banyak pelanggan, dan beberapa orang masih membicarakan peristiwa di rumah Rian. Tetapi Rini tidak peduli. Ia bekerja dengan sepenuh hati, memasak dari subuh hingga siang, berjualan dengan sabar, dan menabung setiap rupiah yang ia dapat. Setiap malam, ia duduk dengan Dava, mencoba memperbaiki hubungan mereka yang sempat renggang. Ia tahu anaknya masih marah dan bingung, tetapi ia tidak akan memaksa. "Ibu nggak akan kemana-mana lagi, Nak," ucapnya suatu malam, menggenggam tangan Dava dengan lembut. "Aku janji." Dava menatap ibunya, lalu akhirnya mengangguk pelan. Itu cukup bagi Rini. Itu adalah awal dari segalanya. Hari-hari berlalu, dan perlahan usahanya mulai berkembang. Orang-orang mulai mengenal warung kecilnya, dan pesanan mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan, ia bisa menyewa tempat lebih besar di pinggir jalan utama. Ia tak hanya menjual makanan, tetapi juga minuman dan camilan khas Blitar. Ia belajar tentang bisnis, tentang cara mengelola keuangan, dan tentang bagaimana membangun sesuatu dari nol tanpa bergantung pada siapapun. Dalam 1 tahun, warung kecilnya berubah menjadi rumah makan sederhana yang ramai pengunjung. Dalam 2 tahun, ia membuka cabang di kota sebelah. Dalam 3 tahun, namanya dikenal sebagai salah satu pengusaha kuliner sukses di daerahnya. Suatu sore, saat ia duduk di dalam rumah makan miliknya, mengenakan seragam dengan logo usahanya sendiri, seseorang datang menghampirinya. Rian. Lelaki itu tampak jauh berbeda dari sebelumnya, pakaian lusuh, wajah letih, dan mata yang tidak lagi menyimpan kesombongan. "Rin, bisa kita bicara?" tanyanya pelan, suaranya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Rini menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi merasakan kemarahan. Ia hanya merasa kosong. Rian bukan lagi bagian dari hidupnya. Masa lalunya telah ia tinggalkan bersama rumah yang telah ia hancurkan dulu. Dengan tenang, ia berdiri, merapikan celemeknya, lalu menatap Rian dengan tatapan penuh kemenangan. "Maaf, aku sibuk. Aku punya hidup yang harus kujalani." Ia berbalik, meninggalkan Rian yang berdiri termangu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang kemenangan. Tentang bagaimana ia berhasil membangun hidupnya kembali tanpa bergantung pada siapapun. Dan kali ini, ia tahu,
ia tidak akan pernah runtuh lagi.